Kelik Gending Bergodo Manggolo Yudo sampun kabareng Pratondo
putri inggih minangka pratandha sinambunging generasi anginipun kestantunaken nuri-uri banyu udan ingkang paring pitutur nindhihakenipun paring pitutur babagan banyu udan para putri sampun mangertosi Hawit mangertos bilih toya punika saestu tansah dados sumbering panggesanan sinaringan raos saidenging para lare anggenipun ingkang hawarni beksa wonten sekar mawar sekar mlaku saha sekar arep dalu menangga tondo suci resik anggamaraken punika banyu udan kagem resik lahir saha bantos
sampun kapiyarsa ginambaraken kaliyan beksan Riris Manah Jati. Saperangan kalebetaken wonten ing gendhong. Injih minangka raos tandha syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi.
amarga piyakipun para putra putri saestu amargi punapi sriji mangertosi manfaatipun banyu udan raos bingah sedayanipun luar biasa. Menika persembahan Beksan Riris Mangen Jati. Dengan ulu tebu dalah tumpeng kaprangga asta wonten sangat denging pendopo sekolah banyu udan ingkang dipun toto dening para bergodo prajurit ing samangke menawi gunungan bumi dalah tumpeng sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malaha ma'bad. Sagung perahu hadirin wal hadirat langkung-langkung ingkang kula bektosi janipun Bapak Penewu Kapanewon Ngagli nunji janipun Bapak Haji Wawan Betianto SIP MM ingkang kula hormati Bapak Lurah Kalurahan Sardono Harjo ingkang dipun wakil nyanipun Bapak kami tuwa ingkang kula hormati para kasepuhan ingkang boten saged kula sebat segala mawos langkung-langkung dhateng pasukan bergodo menika boten Akhinal Karim pinangka pawangipun Mbah Abu menika ingkang kula hormati lan hadirin hadirat yang berbahagia. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala. Alhamdulillah wonten ing titiwanci menika kita sedaya tansah pinaringan mapinten-pinten kenikmatan sing dalam Allah Ta'ala. Tasbih niki menika nikmat sehat sempat sehingga saged sareng-sareng ngrawuhi wontenipun acara tahunan inggih menika kenduri banyu udan ingkang kleres kaping sedasa wonten ing komunitas Banyu Bening Tempur Sari Sardono Harjo Ngaglik Sleman Ngayogyakarta ingkang menika
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka an kulli ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi فعلنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبادة الممات اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الأقسام Rabbi auzini ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika sholihin Allahumma ja'al jam'ana hada kenduri Banyu Edan ingkang kaping sedasa komunitas Banyu Bening jama'an marhuman wa tafarraqa min ba'di tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wala minna saqiyan wala mahruman Allahumma la tata'ala damban ila ghafartah wala hamman ila farastah wala aiban ila satartah wala dainan ila qadaitah wala saqaman ila safaitah wala hajatin ila qadaitah wasartaha wa yassir lana umurana wasrah sudurana wa nabir qulubana wahtim biswati hamarina Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nabir qulubana wa sabit imanana wa ansin amalana wa wazi arzaqana ilal khairi qarribna anil syarri baita birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana amana bima anzalta wattaba'na ar-rasula faqatubna ma syahidan Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husnal ibadatik Allahumma asqina ghaitan musizan bari'an nafi'an ghairu dharin ajilatin ghairu ajil Allahumma sayyiban nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin binatul qabul qabul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas salihin magadan
dagingnya Pak, dagingnya. Minum. Mbak Raiso, Mbak Labi sendiri kok Mbak. Ambil aja semua dipakai ini tepo. Nih. Bangkong nek nopo pun monggo. Sing dhuwur iki lho, sing dhuwur. Gandule. Gandule meneh Mas. Ayo Mas. Ayo meneh. Jeruk karo siji Mas. Ah gandule. Wah, jangan jos. Jos. Ya, monggo. Tahunya. Untungnya kurang kok ya. Wah, kalau berkapan. Wah, seger niku. Dateng warga ing sedaya nipun mugi tansah ngrembaka sareng nyuwun ing ngarsaning Gusti banyu bening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat panjenenganipun Gusti Bendoro, kemudian yang terhormat Bapak Panemu Pinongko pemangku wilayah di Kapanewon Ngati, kemudian yang terhormat para narasumber, kemudian moderator yang kami cintai Mbak Zakia, semua narasumber dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini Allah memberikan kelonggaran semuanya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kenduri Bayu Udan
yang ke-10. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan pencerahan kepada kita sehingga nanti kita harapkan syafaatnya sampai di yaumul akhir. Bapak Ibu yang terhormat, Kenduri Bayu Udan merupakan agenda tahunan komunitas Bayu Bening, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan bersama ruang-ruang yang ada di komunitas Bayu Bening. Bayu Bening sendiri mempunyai 3 ruang. Yang pertama adalah sekolah air hujan. Jadi komunitas Bayu Bening ini fokus untuk mengkampanyekan air hujan menjadi solusi air bersih saat ini dan ke depan di era-era isu krisis air global dan perubahan iklim. Kemudian di dalamnya ada wadah pembelajaran, yaitu sekolah air hujan Bayu Bening yang saat ini ditempati untuk kegiatan ini. Di sekolah ini merupakan wadah untuk kita bisa ngobrol bareng terkait dengan air hujan yang bisa dilihat dari berbagai aspek, baik itu dari sisi religi, saintek, kemudian juga dari budaya, dari semua aspek keilmuan. Kemudian yang kedua, kita ada ruang yang namanya Sanggar Bayu Bening yang tadi sudah melakukan pagelaran Lilis Manginjali, dan mohon izin Gusti bahwa Lilis Manginjali ini sebuah tarian yang tidak akan digelarkan selain di prosesi kenduri, karena ini merupakan tarian sakral. Rilis yang berarti air hujan, kemudian Manginjali yang berarti memuliakan, di mana tarian ini ditarikan oleh adik-adik Sanggar Bayu Bening yang seleksinya juga kira-kira seketat dengan Bedoyo kalau di keraton. Kemudian di sanggar ini merupakan salah satu pembiasaan bagi adik-adik untuk pembiasaan terutama di bidang lingkungan. Pembiasaan mereka minum air hujan, pembiasaan mereka untuk tidak membawa wadah sekali pakai dan sebagainya. Jadi pembiasaan-pembiasaan ini ada di Sanggar Bayu Bening yang harapannya nanti ke depan menjadi budaya anak-anak kita untuk bersikap selayaknya untuk lingkungan kita. Juga di dalam sanggar ini kita perkenalkan literasi dengan program CDR MDR, di mana menulis dari MDR ini singkatan dari menulis dari rumah. Mereka diwajibkan 3 bulan sekali untuk menyetorkan tulisan-tulisan, tidak boleh diketik, harus dengan tangan. Jadi ini salah satu pembiasaan untuk literasi dengan mencerdaskan menulis dengan tangan, dan ini berlaku untuk anak-anak termasuk pendamping dan seluruh pengelola sanggar. Jadi kita harus jadi contoh baik. Anak-anak kita disuruh menulis, orang tua dan pengelola juga harus menulis. Kemudian ada satu ruang lagi yang namanya konservasi, yang ini dibandingkan dengan oleh Joko Tarub gitu ya. Jaka Tarub ini singkatan dari jaringan keluarga, jaringan tangan rakyat untuk bumi yang khusus bergerak di konservasi tanaman. Jadi di konsep kita ada konsep 5M, ada bagaimana air hujan ditampung, kemudian kita mau mengolahnya, mau minumnya, ada menabungnya. Nah, menabung ini salah satunya adalah dengan vegetasi dan dengan tanaman. Dan ini, kegiatan ini kita juga ada pembibitan mandiri dan mengajak masyarakat untuk menanam di saat waktu-waktu tanam. Jadi kita ada ruang-ruang yang hari ini bergerak bersama, nyempuyung bersama untuk kegiatan Kenduri Bayu Udan ini. Kegiatan Kenduri Bayu Udan ini rangkaiannya sudah dimulai dari hari Ahad 7 September 2025, di mana di tanggal 7 September ada pagelaran wayang karakter yang mengambil lakon Bani Urip. Dalam ini dimainkan oleh Profesor Dr. Junaidi SKMH, dosen ISI Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan seminar nasional. Yang seminar nasional kemarin berlangsung dengan beberapa narasumber dari Kementerian Pendidikan, kemudian narasumber dari UGM, kemudian ada dari ISI, dari Universitas Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Nah, kemudian di hari kedua kemarin, di hari Senin tanggal 8 September, kita ada khataman Quran dan salawat. Ini ada mengandung pesan moral bahwa apapun kegiatan kita, apapun agama kita, kegiatan kita harus didasari oleh nilai-nilai religi. Kira-kira begitu. Kemudian hari ini puncak acara yang tadi dimulai 0909 dengan dimulainya prosesi Kenduri Bayu Udan. Bapak Ibu mungkin penasaran kenapa harus 0909, ada maknanya. 0909 ini kebetulan 09 ini kita di tanggal 9 September itu peresmian sekolah air hujan kita 2019, kemudian 09 berikutnya
kita manusia ini oleh Tuhan sebagai makhluk yang diberi akal pikir, maka selayaknya kita memberikan pemanfaatan yang lebih kepada makhluk yang lain. Harus menjadi pengelola yang baik, yang bijak. Nah, angka 9 ini menggambarkan bilangan tertinggi, maka manusia harus memberikan kemanfaatan yang lebih daripada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan Bapak Ibu nanti juga ini ada ngopi bareng. Dilanjutkan ngopi bareng. Nanti kami suwun untuk Gusti Bendoro memberikan pengantar dan pengarahan, dan nanti insya Allah banyak sedih disampaikan dari Kementerian PMK, dan narasumber hari ini ada dari BNPB, kemudian ada Pak Pangarso Suryotomo, Pak Papa mohon izin untuk duduk di depan, kemudian ada Pak Suyut Utomo, ini dari UI, ada Pak Wir, ini pegiat lingkungan maunya begitu, kemudian ada Bu Daru, ini dari Ekoton, kemudian ada Pak Mariati Utama, monggo ngatur lenggah Pak, ini dari Kementerian PU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa. Nanti semoga ini nanti mampu memberikan pencerahan kepada kita bersama bahwa air hujan saat ini satu-satunya solusi yang bisa diakses oleh masyarakat secara gratis, dan kita harus paham hari ini hari kedua kita untuk memahamkan bersama. Terima kasih, mohon maaf atas banyak kekurangan dari penyelenggaraan kedua kali ini, juga mungkin penerimaan kami terhadap Bapak Ibu kurangnya banyak hal di berbagai hak karena keterbatasan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah. Nanti kalau saya matur salam air hujan jawabnya berkah, berkah, berkah ya. Kalau saya matur ngombe bayudan jawabannya Ben ora edan. oh ya, kalau saya matur ngombe bayudan jawabannya ben ora edan. Oke. Ya biar nggak gila semua, karena kita saat ini baru banyak orang gila kayak gitu. Oke ya, kita mulai. Kalau salah saya matur salam budaya, jawabannya lestari budayaku. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah. Ngombe bayudan. Ben ora edan. Salam budaya. Lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bekatan semantan munggah pangandikan saking direktur sekolah air hujan Banyu Bening. Serta hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita sudah dikumpulkan hari ini di acara Kenduri Banyu Udan. Biar ora edan, gitu ya tadinya. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Ibu Indriani Menas yang berhalangan hadir karena ada acara mendadak di Jakarta. Izin juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini yang sudah hampir ke-10 Ibu. Oh, tahun ini ke-10. Wah, genep ini. Dan beliau juga berharap gerakan-gerakan baik dari masyarakat akar rumput seperti yang dilakukan bisa terus diperkuat. Bapak Ibu hadirin sekalian, gerakan yang dilakukan oleh komunitas Banyu Bening dengan memanfaatkan air hujan selama bertahun-tahun ini sebenarnya cukup menarik. Tetapi memang belum banyak dipraktikkan oleh masyarakat luas. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa air. Namun kita juga tahu bahwa air dapat menjadi berkah sekaligus membawa bencana. Banjir, kekeringan, dan krisis air bersih adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Disinilah kita dituntut untuk lebih bijak, mengelola sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari data Dewan Sumber Daya Air Nasional menunjukkan sekitar 70% kebutuhan air bersih masyarakat dan 90% kebutuhan industri masih dipenuhi dari air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan berbagai dampak negatif yang seperti turunnya muka tanah dan bahkan krisis air bersih di beberapa daerah. Masalah ini perlu menjadi perhatian kita bersama, termasuk bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat tanpa harus mengeksploitasi lingkungan. Sedikit cerita Bapak dan Ibu semuanya. Kalau di keraton, abdi dalam itu tanpa alas kaki. Karena apapun yang diberikan
itu kita harus menghargai. Diberikan panas, abdi dalam harus menjalani. Diberikan hujan, abdi dalam tidak boleh berlari. Karena itu salah satu mengapresiasi apa yang sudah diberikan Gusti Allah kepada kita. Di filosofi Jawa mengajarkan tiga nilai luhur yang relevan bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah Harumayu Hayuning Bawana. Ini kamera ya, mohon maaf. Mohon maaf, ternyata kamera di sini. Harumayu Hayuning Bawana. Filosofi ini mengajak kita bagaimana membuat dunia indah dan lestari. Artinya, setiap tindakan manusia hendaknya berorientasi pada pelestarian alam. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti, menyadari bahwa kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Menjaga air dan lingkungan berarti menjalankan ibadah sosial sekaligus wujud syukur kita. Yang ketiga adalah sangkan paraming dumadi, merupakan kesadaran bahwa kita semua berasal dari alam dan akan kembali kepadanya. Maka sudah seharusnya kita meninggalkan bumi dalam keadaan lebih baik daripada yang kita terima. Tiga filosofi ini adalah filosofi Pangeran Mangkubumi, di mana kita ini hanya sebentar dan kita tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang kita tanam. Hadirin sekalian, kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Gerakan masyarakat, komunitas, dan keluarga adalah kunci. Seperti gerakan Bapak dan Ibu hari ini, bagaimana air hujan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Saya mendengar laporan bahwa air tersebut dimanfaatkan untuk air minum sehari-hari dan masyarakat dan juga bisa diakses gratis. Sebuah gerakan ketahanan pangan yang bisa menjadi contoh di berbagai wilayah, terutama di Yogyakarta. Terkadang kita lupa, kalau kita membahas ketahanan pangan, kita hanya membahas tentang bibit, sayuran, padi, cabai, dan lain sebagainya. Tapi kita selalu melupakan bahwa semuanya butuh air. Maka dari itu saya berharap acara ini tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga air, menjaga bumi, menjaga kehidupan. Inilah wujud nyata dari budaya kita yang selalu melibatkan harmoni dan gotong royong. Terakhir, para hadirin sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan yang harus kita kembalikan kepada anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sing payet itu hati-hati. Iki kahanan nyolo ati. Nek beting acur tapi betul dewi bang ora mardika. Bukti utawa mati.
mencintai dirimu. Berpikirlah untuk memahami bisa bersama-sama goyang menari, monggo. Untuk tinggal saat musim Bendera sakit minggu, monggo. Pak Deputi, Pak. Saking baik, monggo Pak. Kiat Pak, panggungnya kuat. Kuat. Monggo ibu-ibu yang di sana tamu undangan bisa ikut gerakan ini, mudah sekali. Yang kau panen saat dibutuhkan. Kita semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan. Ayo ibu-ibu yang di jalan boleh dong geraknya, mas-mas. Bergodo. Asik. Berarti kau mencintai dirimu. Memahami hujan, sediakan Mantap sound systemnya. Asik. untuk tinggal saat musim hujan. Karena hujan berkat kehidupan. Bersenanglah diri menari dalam gerai hujan yang Enaknya, yuk. Bergodo lah pengen bergerak kok. Monggo Pak De. yang kau panen saat dibutuhkan. Kita semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan. Kita semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan. Kita semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan. Oke, tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Untuk foto bersama dulu, Gusti Bendera Ayu. Foto bersama. Cukup? Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, Tepuk tangannya nggih. meriah. Ibu-ibu, yang sewu pindahkan di bapak-bapak rumen. Nggih. Bendera Ayu sekedap nggih. Gah aku nek foto ijen-ijen ngono kuwi. Wes yuk, engko meneh yuk. Ayo monggo bapak-bapak yang Gaya bebas. 1, 2, ayo Pak, bebas Pak. 1, 2, 3. Nah, lek action pinter ibu-ibu. Kaku. Salam air hujan. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gimana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Salam air hujan. Berada di puncak acara setelah 3 hari kita mengadakan agenda bersama prosesi kenduri dan tiba saatnya ngopi bareng akan diadakan siang hari ini. Tentu akan membahas tentang bagaimana air hujan
itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, di sela acara kami persilakan dulu Gusti Bendoro untuk menyematkan tapak asmo alias tanda tangan, bukti bahwa dukungan terhadap inovasi air hujan sebagai bagian kehidupan. Air maupun bencana ketiadaan air, dan air terus menjadi sumber penghidupan yang ada di Yogyakarta untuk seluruh warga Jogja. Tepuk tangan bersama. Alam bukan warisan, tetapi ini adalah titipan dari nenek moyang. Alam bukan warisan dari nenek moyang. Sekali lagi, alam bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan untuk anak cucu kita bersama. Terima kasih di Sekolah Air Hujan ini Banyubening, masyarakat maupun pemerintah yang nyengkuyung atau secara bersama-sama untuk memulai inovasi dengan memanfaatkan air hujan. Ini menjadi cara yang penting untuk kita laksanakan bersama sebagai bagian dari cara bagaimana sumber penghidupan ini tidak akan habis di muka bumi. Air hujan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, dan oleh karena itu diskusi hari ini, ngopi bareng hari ini adalah cara kita untuk bersama-sama mewujudkan bersama. Nah, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, baik dari pemerintah, dari masyarakat, maupun dari komunitas yang saat ini bersama-sama nyengkuyung, untuk nyengkuyung itu bekerja bersama-sama, bergandeng bersama-sama, bergandeng tangan bersama-sama. Juga dari akademisi, dan kita akan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan mendiskusikan bagaimana inovasi ini menjadi bagian penting sebagai penanda bahwa kita bisa bergandeng tangan bersama untuk mewujudkan inovasi air hujan sebagai sumber kehidupan. Dan kita sama-sama akan menghadirkan yang pertama ada Bapak Mariadi Utama, Kepala BBWS Serayu OPA. Pak Mariadi, terima kasih sudah hadir. Ya, sekaligus Gusti Bendoro. Gusti Bendoro mau mencoba minum air hujan juga nih kayaknya. Ya. Teman-teman dari jurnalis boleh boleh masuk ke dalam. Ya. Supaya tidak ini kita akan lanjutkan. Hadir juga di tengah-tengah kita Profesor Dr. Insinyur Teguh Paripurno, MD, Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi dalam bidang ilmu manajemen perencanaan. Air ini dimanfaatkan untuk minum ya di sini orang kalau lupa lama lupa baru sakit gigi sariawan itu cukup dengan air ini. Nah kemudian ada Dr. Andes Pangan Suryo Tomo, Direktur Siaga BNPB, apa masih bersama di dalam tubuh. Nah ini hanya diizinkan per hari 100 ml. Kalau terjadi kasus dan sudah hadir juga Dr. Suipanotomo, dosen UI, manajer PPSML dari Universitas Indonesia. Terima kasih. Selama ini komunitas sungai dan lain-lain lanjutkan bahwa ini nanti ditaruh di botol spesial terus menerus. Izin Bendoro, saya sangat dapat kiriman pasien dari Bendoro. Saya punya pasien komplit dari meningitis, kanker otak, cuci darah, leukemia. Gumi menjelaskan bagaimana proses ini saya juga baru didampingi anak usia 8 tahun dan dia sudah air hujan untuk langsung biar meyakinkan kepada biar meyakinkan adalah bagaimana pemerintah sudah berubah mengeluarkan kita tunggu sebentar. sintetis. Iya. Tapi ini berarti terus. Terus kali sini. Nanti koordinator yang bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik. Namun kami terutama dari PBB akan melakukan penguatan kepada dalam hal mitigasi dan masyarakat harus tidak cuma melibatkan masyarakat, tapi memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa
air yang kita minum itu air yang baik, yang sehat. Ini yang berat ya. Kita selalu bicara masalah air itu adalah layak diminum dikala dilihatnya bersih, tidak berbau, tapi kita tidak tahu kandungan di dalamnya, sehingga ini juga perlu nanti dikuatkan dengan dukungan dari para pihak. Usaha-usaha yang kita lakukan cukup banyak, mulai dari memitigasi daerah kritis dengan penanaman pohon dan sebagainya, bagaimana menghidupkan lagi lumbung-lumbung air yang selama ini sudah mulai hilang, ya kan? Banyak sekali contoh di satu kawasan ada sekian embung, ternyata sekarang sudah hilang karena jadi bagian dari pembangunan dengan perumahan baru, menjadi ruang bisnis baru dan sebagainya. Nah, gerakan seperti Bandung Bening ini, tapi juga kita bisnis pangan tadi bersama dengan kita tidak harus mimpi-mimpi antara ibadah sama asalnya, kita setting sendiri. Karena setelah proses elektrolisis ini air tidak hilang. Ini PDAM. Aku bangga minum air hujan. Ngombe banyu udan ben ora edan. Luar biasa. Gimana? Saya paling susah minum air hujan. Baru kali ini minum air hujan. Dan yang kami bantu dari UI untuk masyarakat beberapa titik di Jakarta Utara itu, kami teliti selanjutnya. Ternyata dari sisi ekonomi pun juga sangat menguntungkan, karena mereka biasanya dalam waktu satu
bulan itu mengeluarkan uang 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta. Sekarang nggak mengeluarkan lagi uang untuk beli air curah. Saya sendiri sejak menjadi muridnya Bu Ning, di rumah saya itu menerapkan pemandian air hujan. Alhamdulillah, saya juga nggak beli air mineral dalam kemasan lagi. Bahkan Bapak Ibu, sebelum minum itu saya juga mikir juga sebetulnya, ini sebetulnya sehat enggak ya? Maka air tadi saya uji coba, saya ambil sampelnya, saya analisis ke laboratorium, ternyata air yang diproses dengan elektrolisis dengan penyaringan sederhana tadi itu hasilnya memenuhi standar air minum, bukan baku air minum, tetapi standar air minum. Memang tidak 100%, masih mengandung bakteri coli kurang lebih 20 gitu hasilnya. Tapi kalau saya bandingkan, mohon maaf, saya punya bimbingan itu saya minta menguji air isi ulang, itu kira-kira 70-80% itu masih mengandung bakteri coli dan lebih banyak dari yang saya proses. Saya berpikir lah, selama ini saya minum air isi ulang ya sehat-sehat aja. Kalau ini lebih kecil berarti saya juga sehat. Alhamdulillah saya minum. Tapi bukan hanya sekedar itu. Saya mencoba, saya diskusikan dengan para mahasiswa. Ternyata salah satu sumber ketahuan memang higienis tangan kita, karena saya memanen air hujan, saya taruh di yayasan, di TK, yang ngambil itu banyak dengan tangan banyak, yang itu tentunya menjadi sumber coli juga. Maka sekarang itu mudah-mudahan cuma nggak saya tes lagi, begitu aja udah sehat gitu ya, nggak saya tes lagi, tapi paling tidak itu meyakinkan. Dan tidak hanya bagi keluarga saya, di lingkungan kami juga tadinya juga pada takut. Air hujan kok diminum, kan kotor. Kalau saya kumpulkan ibu-ibu itu sering sekali setiap malam minggu kumpul gitu, mereka awalnya pada nggak percaya. Saya tanya, kebetulan ada yang karyawati dari PDAM. Saya tanya, Bu, Ibu kan kerjanya di PDAM. PDAM itu airnya dari mana sih sumbernya yang diolah? Dari Kali Ciliwung, Pak. Ibu ngelihat Kali Ciliwung kayak apa? Warnanya hitam, Pak. Di situ ada apa saja? Ada sampah macam-macam. Saya jelasin, kebetulan saya peneliti di Sungai Ciliwung. Bapak Ibu, yang namanya Sungai Ciliwung itu semua sampah rumah tangga bisa diketemukan di Ciliwung. Bahkan meja, kursi, spring bed bisa diketemukan di situ. Saya lihat sendiri kok kasur juga ada gitu kan. Bahkan bangkai tikus, bangkai ayam ada. Mohon maaf, maaf, mayat pun juga diketemukan. Saya waktu ada acara, anak-anak pada laporan, Pak ada mayat di mana? Di sungai, Pak. Ya udah diangkat. Oh nggak mau, Pak. Loh, kenapa nggak mau? Kalau kami ngambil nanti kami diperiksa oleh polisi, diberi taatan di BKB, di BAP itu bisa 5 jam. Maka kami dorong aja, Pak. Nanti kemana? Biar nanti di bawah juga didorong. Nanti ketemu di PDAM, Pak. Di PDAM itu juga ada pagar besi yang teralis itu. Nanti paling ketemunya di situ. Tapi umumnya sudah pada merotoli gitu. Bayangin, Pak, air minum di DKI yang sumbernya sudah tercampur dengan berbagai limbah, termasuk kotoran kita, kotoran manusia yang ada di situ. Maka saya mengatakan gimana sih ancaman air minum ke depan ini. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu, keberadaan air hujan di kita itu menurut saya kita kurang mensyukuri. Rezeki yang terbaik adalah, kata Pak Ustadz, tapi ini bukan kata saya, hanya mengikuti kata Pak Ustadz. Katanya rezeki terbaik itu yang datang langsung dari langit. Nah, yang datang langsung dari langit sekarang apa? Apa ada dolar, apa ada beras, minyak? Nggak ada, Ibu ya. Adanya air hujan. Jadi air hujan termasuk rezeki yang terbaik yang turun dari. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di muka bumi, penduduk di Jakarta? Apa? Air hujan dibuang secepatnya, dibuang ke saluran. Tidak ada yang, jarang sekali yang memanen. Kalau itu dilakukan terus-menerus, sementara mengambil air terus-menerus, sekarang dengan teknologi yang sangat
canggih dengan jet pump dan lain sebagainya, sementara jumlah penduduk juga semakin banyak, termasuk Jogja juga semakin banyak, Bapak Ibu. Nanti jangka panjangnya kekurangan air akan sangat masif. Hari ini saya di sini mewakili Jajaran Pemdas dan memang menarik sekali konsepnya karena saya memang sudah beberapa waktu yang lalu kepikiran tentang bagaimana menampung air hujan. Ya. Tetapi yang saya pikirkan baru dari sini, oh ya kita menampung air hujan lalu untuk lingkungan, gitu ya. Tetapi begitu saya nyampe ke sini ternyata memang ada satu step lagi yang saya jelaskan, yaitu adalah sampai konsumsi untuk konsumsi. Nah tadi Ibu juga sudah menunjukkan di belakang kita ini adanya basa dan asam, bedanya apa, caranya gimana, dan ternyata memang warga sini pun mengkonsumsi air ini secara langsung. Nah ini cukup menarik karena saya juga ingin tahu sebenarnya, sudah lama saya memang mencari tahu bagaimana manfaat air hujan ini untuk lebih, karena saya tinggal di kota, kalau ngambil air sumur di kota sudah mengkhawatirkan, gitu ya, karena saya punya 2 anak dan saya kan tentunya punya keinginan untuk anak saya sesehat mungkin. Ya siap, berarti sama-sama sudah punya kesepakatan bahwa air juga menjadi sehat ya kan. Betul. Nah jadi tadi begitu Ibu cerita saya jadi sangat-sangat tertarik dengan mau bikin rumah gitu. Oh siap, ya izin Gusti. Setelah ini kesan, apa yang dalam bayangan tiba-tiba kok yang terjadi di sini begini? Awalnya bayangannya seperti apa nih kejadian dulu itu? Nah ini sayang sekali tadi Gusti sempat berikan gitu ya, nanti bisa melihat tayangan karena memang di kegiatan peduli ini memang kita konsep ini sakral agar masyarakat juga belajar mengenai budaya sendiri, yang dimana budaya masyarakat dari dulu sampai sekarang itu dibuat untuk norma yang tidak bisa dipahami dengan berani, dengan hati bahwa ini adalah pesan-pesan baik pesan spiritual maupun pesan-pesan yang lain yang termaktub di dalam prosesi tersebut. Tadi awalnya gambarannya seperti apa nih? Tadi sih saya tidak memikirkan secara sejauh itu ya Bu untuk datang gitu ya, karena saya paham Kenduri pasti ada sesi tradisinya. Nama Kenduri pun juga itu sudah sangat karakter lokal dengan berbau, pasti ada suatu tradisinya. Tapi tadi saya juga ekspektasinya untuk datang memang penggunaan air untuk lingkungan, untuk mengairi apa tanaman dan lain sebagainya. Jadi saya nggak expect bahwa sampai di sini. Setelah ini, setelah kita harapan Gusti bukan terutama untuk masyarakat Jakarta yang kita punya komitmen bersama untuk Jadi memang konsep saya kemana-mana selalu mengatakan bahwa trilogi Pangeran Mangkubumi, di mana ada 3 filosofi yang salah satunya adalah Hamengkubuwono Hayuwibowo. Kalau bahasa generasi Z-nya itu adalah hujan, ini kata Allah, bukan kata Ustadz, bukan kata Kiai, dan bukan kata malaikat. Jadi saya pertegas ya, Pak Suyud ya. Jadi ini saya memakai kata Allah yang tercantum atau yang tersurat dalam kitab suci Al-Quran. Itu menjadi salah satu bagian kuat yang melatar belakangi pergerakan daripada komunitas Banyu. Ini sebenarnya, maaf Bapak Ibu sekalian ya, saya tadi berpikir sama Prof. Lete itu ya jadinya pengen miso, tapi so ya Prof. Kan gini, asem konco spronos pene terang-terang ini jorong ngunduh banyu udan ini loh. Lo kan gitu ya Pak Dir ya, kan gitu lagi harap loh, baru akan itu Prof. Lete kan logis kalau saya kita misu itu nanya asem loh konco spronos pene ya ulet-uletan gitu loh, ini jorong ngunduh. Tapi alhamdulillah bersyukur tadi Prof. katakan bagaimanapun juga berusaha untuk nandur, itu yang tadi dipertegas oleh
Prof. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Mbak Yaki saya harus menyimpulkan, harus mengikat itu sebenarnya ya karena dari masing-masing ini kan punya background latar belakang yang berbeda sehingga tidak perlu kita ikat karena sudah ada satu ikatan. Tadi Mbak Yaki mengatakan di pasal 33 ayat 3. Nah, yang paling menggelitik ini kan Prof. Nete tadi ya, kalau saya biasa gojekan itu sama KGP hampir sama ya dengan yang disampaikan Pak Wir tadi ya. Gitu. Kalau Pak Wir itu kan tadi menyampaikan bagaimana penciptaan manusia, sehingga bukan dipertanyakan oleh malaikat, tapi diprotes sama malaikat. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia malah diprotes sama malaikat. Protesnya kan gini, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau ciptakan manusia dan engkau turunkan ke bumi sedangkan dia hanya akan membuat kerusakan. Ketegasannya kan seperti itu, Prof ya. Nah, kan itu. Teman-teman yang ada di depan itu barangkali biar ikut merenung bahwa manusia itu sempat diprotes penciptaannya oleh malaikat. Mayo jodoh kemaki. Tetapi gini, ada satu ketegasan dalam pemikiran dan itu melatar belakangi pergerakan. Saya kadang-kadang juga malu sama Pak Pembina Sekolah Rujan Banten ini, Pak Papang, karena beliaunya kan panglimanya relawan se-Indonesia. Siapa orang yang nggak kenal sama beliaunya, panglima relawan se-Indonesia. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita merunut pada yang menjadi protesnya malaikat ke Tuhan terkait dengan penciptaan manusia. Allah itu menjawab dengan protesnya malaikat. Aku lebih tahu dalam artian aku lebih tahu dari apa yang kamu pikirkan kamu malaikat. Ternyata dalam penciptaannya manusia itu disempurnakan dengan akal pikiran. Sehingga setelah manusia itu diciptakan, diturunkan ke bumi dengan akal pikiran dalam penyempurnaannya, maka kita diberi kewenangan, hak untuk memilih. Kalau tadi Pak Wir nyinggung, Prof. Ete nyinggung, kita tinggal memilih nas yang mana, karena nasnya hanya dua. Nas merusak. Yuk, untuk orang-orang yang suka merusak itu ya memang nasnya dia di bagian merusak ya, Prof ya. Kan gitu. Serang Prof itu, mumpung ketemu, suara ketemu. Lihat gojekan kadang-kadang era golek pentung ngene iki ya. Jadi merusak itu ada nasnya. Nasnya merusak atau nasnya memperbaiki, memelihara, menjaga alam. Kita harus sadar diri lah. Sebagai manusia yang diciptakan dengan akal pikiran. Jangan pernah kita berpikir terus mentang-mentang kita hidup di alam, terus kita merasa menyombongkan diri. Alam itu butuh kita, gamblis ini. Siapa yang ngomong kalau alam butuh kita? Alam tanpa manusia itu alah nyantai, santai saja, nggak ada problem. Tetapi manusia tanpa alam, ya urip endi, mau hidup di mana? Tapi inilah satu rangkaian kuasa Tuhan. Enak, Bapak Ibu sekarang kita menjadi marilah semua itu kita renungkan. Posisi kita di mana, tempat kita di mana, apa yang harus kita lakukan. Alam ini saya tidak mengatakan negeri. Tapi alam ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau alam itu tidak hanya di Indonesia, termasuk Amerika, Eropa, segala macam itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemungkinan kalau Indonesia itu alamnya tidak baik-baik saja, negerinya mungkin juga sedang tidak baik-baik saja. Karena tadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Bir dari BNPB. Iya, kayak gini ya.
Kan gitu. Jadi sebenarnya saya hanya menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan gitu loh. Atau paling ya nambah dikit-dikit lah biar banget kan. Padahal tadi sudah saya sudah berpikir itu ini KPK agak ekstrim. Iya. Atau bahasa kerennya mungkin agak kiri-kirian. Untuk menelaah apa yang disampaikan itu kadang-kadang saya mikir gitu. Dan aku mau tenang kan aku bermusuh kan gitu ya. Karena gitu. Karena yang saya pegang apa? Dari Prof. ET itu mengatakan kita masyarakat itu punya hak. Punya hak untuk memanfaatkan air. Tapi yang terjadi saat ini kita sebagai masyarakat, warga masyarakat, rakyat itu kan dipaksa minum itu harus bayar. Ini yang menjadi problem kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ngopi bareng ngobrol inspirasi, kalau disingkat ngopi bareng tanya dari penderita dan apresiasi buat Mbak Taru tentunya ini dua-duanya nyangkut tadi yang disampaikan mulai dari akademisinya, akademis dan sebagai praktisi dalam konteks pemahaman kita sebagai masyarakat ini akan merasa prihatin dengan kondisi air tanah kita yang sudah terkontaminasi dengan berbagai kotoran. Ini juga melakukan riset, Pak Dr. Sumi juga melakukan riset dan hasilnya menunjukkan dari semua itu air yang ada ini kualitas yang paling bagus sekali. Dan itu dipertegas sebenarnya, hanya kita kurang bagaimana untuk yang muslim membaca, memahami ayat Al-Quran. Kan di situ permasalahan. Nah, mudah-mudahan ya dalam pertemuan siang hari ini kita betul-betul bisa membangun suatu gerakan bersama. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Gus Gendoro sampai kita melakukan suatu perusahaan kita harus menjaga, jangan mewariskan kondisi alam ini dan keadaan rusak terhadap generasi kita, tapi kita harus mewariskan alam semesta ini dalam kondisi yang lebih baik. Kan itu. Saya sebagai orang yang suka menahan, selain tentunya saya juga pelaku dalam gerakan memanen air hujan. 2011 Bapak Ibu sekalian kami mulai hanya berdua keluarga. 2011 nekat, 2012 declare yang namanya komunitas Banyu Telur. Atas dorongan berbagai pihak ini harus ada tempat untuk sosialisasi, menyampaikan pesan untuk mengkampanyekan air hujan. Muncullah gagasan 2017, realisasi di 2019 ya, Pak Tri ya, beliau sebagai pembina sekolah hujan ini Pak Angarso Suryotono, beliau pembina sekolah hujan. Nah inilah satu pemikiran-pemikiran yang bisa kita implementasikan di lapangan dalam konteks dan konsep menjadi suatu gerakan, dan gerakan itu tidak ada profitnya, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Betul-betul sekolah air hujan Banyu Bening adalah satu wadah pengabdian dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi kadang-kadang kalau dalam bahasa bersihkan itu ya, kalau teman-teman datang ke Banyu Bening itu saya tanya, kalau orang baru, kamu ngapain gabung ke Banyu Bening? Kalau mau cari uang di Banyu Bening kamu salah alamat. Iya, kalau cari uang ya di luar, jangan di Banyu Bening. Karena di Banyu Bening itu kumpulan atau kelompok orang-orang yang bersifat sosial. Kita konsep sedekah. Hari Sabtu pagi itu jalan sampai sekarang. Sabtu pagi kita mengadakan sekolah regulernya Prof. ET ya. Itu juga menjadi satu area, menjadi satu wadah untuk beliau-beliau yang suka sedekah, mulai dari sedekah airnya,
atau apa yang dipunyai, termasuk ya snack makan siang, hidangan. Yang paling besar adalah bagaimana beliau dulu sebagai narasumber di hari Sabtu pagi sebagai wadah pelaksanaan sekolah Kanusan ini betul menyedekahkan, bersedekah dengan apa yang dimiliki terkait dengan keilmuan yang dimiliki. Ini sebagai laporan saya ke Prof. Ete ini, dan jadi aslinya aku ingin ngorok sesok dan nguduo banyu dan kan itu sebenarnya. Bersemangat, dan kami dari Kemenko PMK, dalam hal ini saya Asisten Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi yang tadi disampaikan, mohon maaf Bapak Deputi kami sebenarnya mau ke sini, tetapi beliau saat ini ada di Kepatihan dalam rangka mempersiapkan kegiatan untuk 20 tahun yang bencana yang di Yogyakarta, bersama-sama dengan Ikatan Ahli Bencana dan banyak pihak yang ada di sana. Dan kami sebenarnya di awalnya itu hanya untuk menghadiri dulu, tetapi karena waktu maka kami diminta juga untuk segera menyampaikan apa yang menjadi bahan dari Bapak. Baik, yang pertama kami dari Kemenko PMK memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada komunitas Banyu Bening ini, dan tentu pemerintahan yang ada di sini. Seluruh narasumber tadi sudah hadir, luar biasa acara ini, pemerintah lokal luar biasa karena telah melakukan kenduri Banyu Udan yang sudah tahun ke-10, luar biasa. Dan tentunya dengan ada lumbung Banyu Udan Panguripan ini akan menjadi sesuatu yang merupakan budaya atau kearifan lokal yang sangat luar biasa. Dan kami Kemenko PMK yang dalam keseharian itu terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, sekali lagi memberi rasa luar biasa, karena ini nanti akan menjadi pembelajaran dari daerah-daerah lain, bahkan juga sampai negara-negara lain, karena mungkin di luar juga tidak mempelajari menampung air hujan misalnya, seperti itu, karena mereka merasa sudah tidak perlu. Nah, ini luar biasa. Kami tidak akan menyapa lagi satu persatu narasumber yang hadir, dan kami juga berterima kasih karena tadi Bu Gusti Bendoro Ayu juga ada di sini bersama-sama kita, dan informasi ini memang akan kita sampaikan kemanapun sebagai pembelajaran. Nah, terkait dengan bahan yang disampaikan ini sebenarnya sangat sudah mewakili yang lain-lain tadi, sebenarnya sudah disampaikan. Kalau tadi kita lihat bahwa alam ini memang bukan warisan dari nenek moyang, tapi cuma titipan, itu benar sekali. Dan kami dari Kemenko PMK mengangkat manusia dan budaya tangguh terhadap bencana dan adaptasi iklim. Air ini adalah salah satu bagian, tetapi kami akan mencoba merefleksikan bagaimana bumi ini sebenarnya cuma satu. Kemudian manusia adalah khalifah di muka bumi, dan kadang-kala kita sengaja atau tidak sengaja sebagai manusia yang ada di sini berbuat kerusakan. Dan kalau kita melihat tadi, dan mendengarkan tadi, kita biasa suka menyalahkan hujan, wah hujan lagi. Padahal sebenarnya kalau itu berbicara cuaca dan iklim, perubahan iklim itu sudah adalah keniscayaan. Jadi sudah keniscayaan, dan kita tentunya harus beradaptasi. Dan bencana sebagai dampak kerusakan hidup, karenanya kita harus coba untuk hidup harmonis berdampingan dengan risiko-risiko bencana, kemudian menjauhkan masyarakat dari bencana dan menjauhkan bencana dari masyarakat. Banyak data-data kejadian bencana kami sudah sampaikan kepada panitia, Bapak Ibu bisa nanti baca banyak hal. Kemudian banyak pendapat-pendapat, tapi Pak Deputi kami memberi highlight
apa yang disampaikan oleh almarhum Dr. Honoris Causa Pak Doni Monardo. Beliau mengatakan, almarhum mengatakan, ini saya coba membacakan apa yang disampaikan. Anda yang merusak alam, menebang pohon, menambang secara sembarangan yang mengakibatkan terjadinya bencana pada saat itu atau nanti beberapa tahun lagi, masuk dalam kategori pembunuh. Kita yang lahir hari ini harus berkorban untuk generasi berikutnya dengan melestarikan alam dan memperbaiki lahan kritis yang sudah rusak. Jadi memang tadi narasumber-narasumber luar biasa sudah menyampaikan itu, dan ini menjadi perhatian buat kita. Dan belajar dari bencana-bencana sebelumnya, termasuk dari COVID-19, banyak bencana-bencana yang terjadi, banyak gerakan-gerakan yang muncul, tetapi gerakan-gerakan ini jangan hanya dari filantropi saja, tetapi diarahkan untuk mitigasi dan adaptasi. Jadi bukan hanya semata untuk merespon ini saja, tetapi kita juga melakukan pengurangan resiko bencana. BNPB yang sudah luar biasa bersama-sama dengan kami. Kemudian Kemenko PMK berinvestasi pada sumber daya manusia yang memiliki budaya tangguh bencana. Jadi kami sedang menyampaikan dan mensosialisasikan kemana-mana, dan alhamdulillah daerah istimewa Yogyakarta yang begitu istimewa, kami datang juga pertama di provinsi yang pertama ini untuk mensosialisasikan apa yang menjadi budaya tangguh bencana. Kami menyebut itu dengan Kita Tangguh. Nah, untuk Kita Tangguh ini sebenarnya adalah bagaimana setiap orang, kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, yang pasti sudah melakukan itu, tetapi kembali kita mengingatkan bahwa setiap orang bisa sadar akan ancaman bencana di sekitarnya, kemudian memiliki pengetahuan sehingga mampu beradaptasi dan melakukan antisipasi serta berdaya agar bisa menyelamatkan diri serta peduli pada orang lain dan membantu mereka tentunya.